balik lagi di channelku Adi. Sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman aku membayar pajak tahunan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil melalui e-commerce, dan step-step apa saja yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa membayar pajak tahunan tersebut dan bisa mencetak STNK-nya. Jadi sebelum aku lanjutkan videonya, jangan sungkan-sungkan untuk kalian subscribe channelku, kalian like video ini, dan kalian bisa komen pendapat-pendapat kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku akan jawab langsung. Jadi sebelumnya, beberapa bulan lalu aku membayar pajak tahunan mobil aku melalui e-commerce. Sejujurnya tahun ini adalah tahun pertama aku membayar pajak tahunan kendaraanku di e-commerce, karena sebelumnya aku biasanya membayar pajak itu melalui kantor Samsat atau biasanya melalui Samsat keliling. Cuma di tahun ini aku pengen coba membayar melalui e-commerce, apa kelebihannya, apa kemudahannya dan fasilitasnya, sehingga aku penasaran dan mencobanya di tahun ini. Jadi yang pertama, sebelum kalian berencana untuk membayar pajak tahunan kalian melalui e-commerce, kalian harus bikin dulu kode billing atau kode bayar di aplikasi yang harus kalian install di handphone kalian. Aplikasinya itu gratis, ada di App Store atau Play Store. Di Play Store itu ada beberapa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah supaya kita bisa membuat kode bayar untuk membayar pajak tahunan kendaraan ini. Dan kebetulan aplikasi yang aku pakai adalah aplikasi Samsat Online Nasional. Jadi coba kalian cari di Play Store Samsat Online Nasional. Setelah itu kalian masuk ke bagian pendaftaran. Di pendaftaran kalian hanya mengisi data-data tersebut yang diminta. Setelah sudah lengkap, nanti dia akan muncul rincian dari data-data yang sudah kita masukkan. Mobil apa atau motor apa, tahun berapa, nomor mesinnya berapa, dan jumlah pajak yang harus dibayar berapa, termasuk denda yang harus dibayar kalau misalnya kalian telat bayar. Nah, kalau kalian ternyata tidak muncul rangkuman atau rinciannya, itu kemungkinan kendaraan kalian bermasalah, jadi tidak bisa untuk dibayarkan melalui e-commerce. Jadi yang bisa dibayarkan di e-commerce ini hanyalah pajak kendaraan tahunan yang setahun sekali, jadi tidak bisa membayar pajak 5 tahunan, dan juga tidak bisa membayar pajak kendaraan yang bermasalah, misalnya hasil curian atau misalnya ada masalah-masalah lainnya, itu tidak bisa dibayarkan di e-commerce. Jadi pada saat kalian membuat kode bayar ada gangguan atau tidak bisa muncul kode bayarnya, itu adalah indikasinya. Nah, setelah kalian sudah berhasil membuat kode bayar, nah baru kalian masuk ke e-commerce-nya. Yang aku tahu, e-commerce yang melayani fasilitas untuk membayar pajak tahun itu ada dua, ada Tokopedia dan Bukalapak. Aku nggak tahu yang lainnya ada atau enggak, cuma yang aku lihat itu antara dua ini, Tokopedia dan Bukalapak. Dua-duanya sebenarnya sama, cuma nanti kalian cek sendiri yang menurut kalian paling menguntungkan yang mana. Kalau aku pakai Bukalapak. Kenapa? Karena kebetulan waktu aku bayar pajak itu di Bukalapak ada promo cashback untuk yang pertama kali bayar pajak tahunan kendaraan dengan menggunakan e-commerce Bukalapak ini. Jadi aku pakai Bukalapak. Setelah buka menu pembayaran pajak kendaraan bermotor, kita langsung masukkan kode bayar yang sudah kita buat dari aplikasi Samsat Online Nasional. Setelah kita sudah masukkan kode bayarnya, kita lanjut, nanti ada rinciannya, kendaraan kita apa, nomor rangka mesinnya berapa, lalu pajaknya berapa, dan kalau ada denda-dendanya berapa gitu, dan total yang harus dibayarkan berapa. Nah, satu lagi guys, menurutku salah satu kelemahan dari e-commerce ini adalah biaya adminnya yang lumayan. Biaya administrasinya itu sekitar 5.000. Jadi selain kalian harus membayar biaya pajak yang sudah tertera di kode bayar yang kalian buat, kita akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5.000. Tapi buat aku sih tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena cashback yang aku terima saat itu memang lebih besar. Total cashbacknya itu kalau nggak salah 25.000 itu adalah cashback maksimal.
kalau nggak salah itu 1% atau 0,5% dari total pembayaran pajaknya gitu cashbacknya tuh, cuma maksimal 25.000 gitu. Jadi aku karena dapat cashback 25.000, aku bayar administrasi 5.000 ya nggak masalah gitu. Selain itu, kelebihan pembayaran melalui e-commerce ini adalah banyaknya cara pembayaran kalian. Kalian bisa bayar melalui transfer ke ATM, mobile banking, internet banking, virtual account. Kalian juga bisa bayar melalui Dana, OVO. Kalian juga bisa bayar melalui kartu kredit, Alfamart. Itu bener-bener banyak banget pilihan pembayarannya gitu, dibandingkan dengan kalian datang ke kantor Samsat yang kadang hanya bisa menerima cash aja gitu. Bahkan ada beberapa kartu kredit yang bisa digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini, bisa menggunakan cicilan 0% gitu. Itu benar-benar mempermudah banget gitu kan. Nah, setelah kalian sudah bayar di e-commerce-nya dan sudah berhasil, nanti kalian akan mendapatkan bukti pembayaran yang akan dikirimkan melalui email. Bukti pembayaran itu kalian harus cetak, guys. Setelah kalian cetak, kalian tetap harus datang ke kantor Samsat. Untuk apa? Untuk mencetak atau mengesahkan STNK yang baru. Jadi, kalau kalian mau bayar pajak tahunan kendaraan di e-commerce itu dan sudah selesai membayar, bukan berarti kalian sudah selesai. Belum, karena STNK yang barunya itu tidak dikirim, tetapi kita harus mengganti kartu STNK yang lama dengan STNK yang baru yang sudah disahkan gitu. Nah, kemarin itu aku coba datang ke Samsat keliling yang ada di mobil. Kebetulan memang kantorku dekat dengan Samsat keliling. Setelah aku datang ke sana, aku serahkan berkas-berkasnya. Berkasnya itu antara lain bukti bayarnya yang ada di email tadi, lalu KTP asli, lalu STNK asli yang lama. Cuma 3 itu. Cuma sebenarnya aku juga sudah persiapan fotokopi KTP sama fotokopi STNK supaya nanti kalau diminta nggak bolak-balik gitu, guys. Nah, ternyata yang diminta cuma 3 itu, STNK yang lama, KTP asli, sama bukti bayarnya. Setelah aku kasih ke petugas Samsat keliling yang ada di mobil, ternyata mereka bilang kalau untuk pengesahan STNK yang sudah dibayar tidak bisa melalui Samsat keliling, harus datang ke kantor Samsatnya. Tadinya ekspektasi aku kalau aku bayar melalui e-commerce, aku sudah selesai, aku tinggal nunggu STNK yang dikirim melalui pos. Ternyata tidak, guys, kita tetap harus datang ke kantor Samsatnya. Cuma kelebihannya adalah pada saat aku datang ke kantor Samsatnya, kita langsung diarahkan ke kasirnya gitu. Mungkin kalau kalian sebelumnya sudah bayar pajak tahunan kendaraan di Samsat, kan mekanismenya itu pertama kalian harus ke loket penyerahan berkas. Itu pun harus mengantri dulu. Setelah penyerahan berkas, kalian tunggu. Nanti kalian akan dipanggil ke loket pembayaran. Setelah kalian masuk loket pembayaran, kalian harus bayar. Dan pengalamanku dulu, pada saat bayar itu hanya bisa menerima cash aja, karena tidak bisa debit, apalagi pakai kredit card gitu, apalagi pakai OVO, dan itu nggak bisa, hanya bisa cash aja gitu. Jadi pada saat itu dulu aku harus cari ATM, dan kebetulan di kantor Samsatku dulu tuh nggak ada ATM, jadi bener-bener susah banget gitu untuk cari uangnya gitu. Dan kalaupun misalnya aku harus bayar, kan aku nggak tahu nih jumlah pajaknya berapa, dan nanti kan pasti dapat kembalian, recehan dan sebagainya, itu kan agak susah ya gitu. Setelah sudah bayar selesai kan langsung tunggu lagi untuk disahkan STNK-nya di kasir terakhir. Nah, kalau kita bayar melalui e-commerce, kita tidak perlu mengantri melalui step-step yang tadi. Kita cukup langsung menyerahkan berkasnya ke step terakhir, yaitu kasir, lalu kita tunggu. Setelah itu kita akan dipanggil deh, dan kita mendapatkan STNK-nya yang baru yang sudah disahkan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bagi kalian yang merasa ada pengalaman juga selain pengalaman yang aku ceritakan, coba kalian komen di bawah. Dan aku nggak tahu, guys, ini aplikasinya apa hanya berfungsi untuk wilayah Jawa Barat saja, atau juga bisa berfungsi di wilayah-wilayah lainnya. Karena kebetulan aku sekarang ada di Jawa Barat. Buat kalian yang berada di luar Jawa Barat, coba komen di bawah apakah kalian ada yang berhasil menggunakan aplikasi ini. Dan kalau misalnya kalian punya cara-cara lain yang mungkin lebih efektif selain pembayaran melalui e-commerce ini, coba kalian komen semuanya, nanti aku baca dan aku akan balas insya Allah. Oke, sekian dulu guys videoku kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton videoku. Jangan lupa terus dukung videoku ini dengan cara mensubscribe
dengan cara like video ini dan komen jika kalian punya pertanyaan. Nanti kalau aku bisa jawab, insya Allah aku jawab. Kalau misalnya aku tidak bisa, mungkin teman-teman lain yang juga menonton video ini juga bisa bantu jawab dan bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke? Terima kasih guys sudah menonton videoku kali ini dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.